Urapilah hambamu, menguduskanlah hambamu, melayakkanlah hambamu di hadapanmu untuk berbagi firman yang engkau telah sampaikan kepada hambamu. Berkati, memberi pengetahuan, memberi rema, memberi pengenalan akan Tuhan sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembalikan segala hormat hanya bagi Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh mendapat tempat di setiap hati kami, jemaat Mawar Saron pagi ini. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih Bapak Mama semua sudah ada di Gereja Mawar Saron pagi ini. Hari ini kita ada pemain drum dari mana lah? Dari Atapupu, dari Dua Laus Atapupu. Kemarin waktu Maana dong dengan PPA ke mana lah? Ke sana. Kemudian dia akhirnya diajak oleh semua teman-teman musik untuk bisa melayani di sini. Menurut kesaksian Maana dan tim itu di gereja di Dua Laus itu semua pemain musiknya keren-keren karena anak dari Bapak Gembala semuanya melayani sebagai pemain musik. Terima kasih sudah datang. Dari kemarin dia sudah ada di sini lalu dia sudah latihan sama-sama. Terima kasih. Sedangkan bapaknya sementara dalam perjalanan menuju ke Bali. Besok baru jalan. Sementara di Kupang. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagi, penghalang kebangunan rohani di hidup kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, saya mau menggali, saya mengevaluasi bahwa dalam buku The Great ini kita sudah bergerak hampir masuk dalam tahapan-tahapan akhir dari The Great. Hanya ada beberapa rayon yang belum sampai tahapan-tahapan akhir. Habis saya sudah mulai menggali tentang ini dan ini akan berhubungan dengan perayaan ulang tahun Gereja Mawar Saron di tahun 2023. Kita akan mulai yang berhubungan dengan penghalang kebangunan rohani. Yang pertama saya ingin menyampaikan tentang kebangunan rohani yang terjadi dalam perjanjian lama. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melihat kitab perjanjian lama, di slide telah saya sampaikan tentang bagaimana kebangunan rohani pertama di perjanjian lama. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan manusia terpisah dari Allah, manusia diusir dari Taman Eden dan Allah dengan manusia tidak ada koneksi sama sekali. Sampai ada waktu di mana sesuai Kejadian pasal yang keempat ayat 26 terjadi kebangunan rohani ketika Enos hidup. Dalam masa Enos hidup orang mulai memanggil nama Tuhan. Saat itulah orang-orang mulai membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Ketika dari generasi Adam, ketika Adam dan Hawa kemudian anak-anaknya sampai mereka tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan dengan baik. Sampai terjadi kematian dari Habel sampai dalam keturunan-keturunan. Tetapi Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 4 terjadi sesuatu hal yang berbeda. Karena orang-orang pada waktu itu pada zaman Enos mereka mengambil keputusan untuk memanggil Tuhan semesta alam. Mereka mulai mengenal, kalau dalam Alkitab kita ditulis tentang Yahweh, maka hari itu mereka mulai memanggil Yahweh. Hari itu mereka mulai mengenal tentang Yahweh. Bahkan umat Tuhan sudah mulai memanggil Allah semesta alam. Mulai mencoba untuk membangun hubungan dengan Allah semesta alam. Bagi saya itulah tanda awal dari kebangunan rohani pada Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-26. Bagian yang kedua tentang kebangunan rohani yaitu terjadi pada Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13. Bahwa mencatat bahwa bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun lamanya. Terakhirnya Tuhan berinisiatif untuk menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini adalah kebangunan rohani pada masa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sedangkan Bapak Ibu sekalian, kemudian kita membaca kebangunan rohani sejak Kejadian 15. Kita masuk dalam Keluaran pasal yang ke-1 sampai dengan Keluaran pasal yang ke-20. Ketika Allah berjumpa dengan orang Israel di Gunung Sinai. Dalam perjalanan Allah ingin mengubah. Dalam perjalanan Allah ini melakukan janjinya kembali sesuai perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah mengizinkan terjadi kebangunan rohani. Dan kebangunan rohani yang terjadi, Allah mengizinkan Musa lahir. Allah mengizinkan bangsa Israel ada dalam hal-hal yang luar biasa. Di dalam kitab Keluaran bercerita tentang bangsa Israel dalam budak, dalam hal-hal yang tidak bisa melakukan keinginan sendiri, tapi hidup diperbudak, dijadikan sebagai budak oleh bangsa Mesir. Kemudian Tuhan mengizinkan, kita tahu bagaimana Tuhan bicara. Tuhan mengizinkan Pua dan Sifa untuk mengizinkan Musa hidup. Tuhan mengizinkan juga putri Firaun yang sementara mandi mengambil Musa dan menjadi anaknya. Tuhan mengizinkan juga kemudian Musa berjumpa dengan Tuhan. Kalau Musa
hari itu tidak berjumpa dengan Tuhan, maka akan ada orang lain yang melayani. Tapi Tuhan mengizinkan juga Tuhan berjumpa dengan Musa pada saat Musa menggembala dan ada api yang bernyala-nyala di semak dan Tuhan berbicara dengan Musa. Sejak itu kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan Musa. Kebangunan-kebangunan rohani terjadi. Hal-hal yang mengikat bangsa Israel perlahan-lahan diubah oleh Allah. Bahkan Allah menunjukkan bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel. Dan Allah berpegang pada janji dengan 10 tulah yang Allah berikan kepada bangsa Mesir untuk membawa bangsa Israel berjumpa dengan Allah dalam perjalanan menuju janji-janji Allah di tanah Kanaan. Dalam kisah, berjumpa dengan Allah di dalam kitab Keluaran pasal 19 dan 20. Allah sangat ingin berjumpa dengan manusia. Allah sangat ingin membuat manusia mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Allah sangat ingin supaya manusia memiliki kebangunan rohani dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, kita baca kisah tentang ini. Kita melihat bagaimana di dalam pasal 20 ketika Allah turun dengan petir, dengan tiang awan, dengan awan menutupi gunung Sinai. Kemudian bangsa Israel merasa bahwa Allah terlalu hebat, Allah terlalu luar biasa. Sampai bangsa Israel berlari meninggalkan, bilang sama Musa, "Musa, engkau saja yang menghadap Allah, kami tidak." Musa bilang, "Tidak, Allah yang engkau sembah, Allah yang mengasihi, datang mendekatlah." Dan bangsa Israel menjauh dan menjadikan Musa sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, Allah sangat ingin melakukan mujizat-mujizat. Allah sangat ingin melakukan kebangunan rohani bagi setiap kita. Dan bagian yang ketiga adalah kebangunan rohani setelah bangsa Israel mengalami 400 tahun dalam masa kekelaman sebelum Yesus lahir. Dalam kitab ada satu masa di mana setelah kisah tentang Musa, kemudian mulai lahir nabi-nabi, mulai lahir kitab hakim-hakim, kemudian kita terus sampai dengan raja-raja, dan kita sampai dengan kitab Maliaki. Dalam antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu ada 400 tahun yang terpisah. Allah tidak bicara dengan umat Israel selama 400 tahun. Bangsa Israel, kalau kita baca sejarah tentang bagian ini, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan agamawi yang dilakukan oleh bangsa Israel, tapi tidak terjadi. Allah tidak mengizinkan nabi-nabi hadir selama 400 tahun. Allah tidak mengizinkan sampai kebangunan rohani itu terjadi ketika Yesus Kristus lahir. Ketika Yesus Kristus lahir dan ketika Yesus Kristus melayani, maka kebangunan besar terjadi di bangsa Israel. Allah selalu ingin membuat kebangunan-kebangunan rohani dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan umat manusia, dan dalam kehidupan umat percaya. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, untuk yang mungkin sepanjang minggu-minggu ini kita jadi umat Kristen, anak-anak Tuhan yang tidak bergairah bagi Tuhan, tidak bersemangat bagi Tuhan. Bahkan kita sudah masuk dalam masa rutinitas beribadah. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengalami kebangunan rohani di dalam Tuhan. 400 tahun bangsa Israel tidak ada nabi, tidak ada tokoh-tokoh yang bisa melayani dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sampai akhirnya Allah mengizinkan Yesus lahir. Kemudian Yesus melayani, dan kita baca dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, keselamatan telah datang. Dan kita baca juga bagaimana 4 Injil ini bercerita tentang Yesus melayani. Kita baca bahwa Allah melakukan kebangunan rohani bagi umat-umat Israel. Sampai dengan hari ini saya akan masuk di dalam kebangunan rohani yang terakhir yang pernah kita baca dalam Alkitab, yaitu Roh Kudus turun pada saat murid-murid berdoa di loteng Yerusalem. Roh Kudus hadir dan hari Pentakosta terjadi. Bahwa kebangunan rohani terjadi karena umat Israel, orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, berkumpul bersama, menaikkan doa bersama. Kita baca kitab Kisah Para Rasul, kita menemukan bagaimana gaya hidup orang-orang pada saat beribadah kepada Allah, bagaimana gaya hidup orang percaya pada saat beribadah kepada Allah. Mereka itu menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka menyiapkan diri untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga terjadi kebangunan rohani. Yesus di dalam slide berikut saya menyampaikan bahwa Pentakosta terjadi karena orang-orang begitu semangat datang beribadah kepada Allah. Bahasa roh terjadi, bahkan mujizat besar terjadi. Bahkan Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Karena kebangunan rohani yang telah Allah izinkan terjadi. Masuk dalam bagian ini, saya lalu masuk ke Mawar Saron. Kita mulai dengan Mawar Saron. 1978 Allah ada di gereja kita, dan Allah membuat kegerakan besar. Saksi dari kehadiran Allah di tengah kita adalah Bapak Paul, Maesi, juga orang tua dalam jemaat. Saksi dari Oma Detan, Oma Esi. Saksi dari kehadiran Allah, ada kehadiran Allah di gereja di Mawar Saron adalah ini.
78 kita semua berjumpa dengan Roh Kudus. 78 Roh Kudus turun dalam setiap jenis kebaktian. 78 gereja Tuhan di tempat ini mempengaruhi wilayah di sini. Seluruh orang yang ada di sekitar gereja Mawar Saron berjumpa dengan Tuhan karena Tuhan hadir dalam ibadah di gereja Mawar Saron. Tahun 1980-an saya mengingat ketika Tuhan mengizinkan pemimpin-pemimpin jemaat waktu itu pergi melayani di Kefah. Pulang datang mereka bercerita tentang kebangunan rohani. Mereka bercerita tentang bagaimana yang terjadi, hal-hal yang terjadi luar biasa di Kefah, dan bagaimana Tuhan berbicara kepada pemimpin-pemimpin jemaat menyampaikan bahwa akan terjadi begini, akan terjadi begini. Allah berbicara kepada para pemimpin kita yang melayani sampai ke Kefah, lalu menyampaikan keinginan-keinginan Allah melalui mereka. Dan dalam jemaat Tuhan punya kemampuan karunia membuat, karunia marifat. Ada waktu di mana Tuhan bicara kepada jemaat Mawar Saron pada waktu itu. Tahun 1992 ketika KKR Pendeta Rev John ada di kota kami, di kota Soe. Kita pertama kali berupaya untuk melakukan KKR di lapangan dan kita ditolak. Seluruh izin sudah diterima. Hari kita mau KKR, kita ditolak pada waktu itu. Gereja Mawar Saron ditolak untuk melakukan KKR di lapangan pada waktu itu. Opa yang telah melayani menyiapkan semua persiapan izin-izin pada waktu itu, pada hari H ditolak. Teman-teman yang di Kupang yang sudah datang untuk melayani sebagai pemain musik di gereja kita tidak bisa melakukan. Saya melakukan pengumuman dengan atau penerangan keliling kota Soe bahwa KKR-nya terjadi di lapangan, tapi tidak diizinkan oleh pemerintah pada waktu itu. Kita akhirnya diizinkan ibadah dalam ruangan ini, di dalam ruangan gereja. Pada saat kita ibadah di dalam ruangan gereja, pendetanya tidak boleh berkhotbah karena dia orang luar negeri. Pendetanya tidak boleh menyampaikan firman Tuhan karena dia orang luar negeri. Pendetanya tidak boleh berdoa. Pak Pendeta Rev John ini tidak boleh berdoa. Tidak boleh juga menjamah mengurapi jemaat yang datang. Tidak boleh. Sampai dengan pada hari terakhir Tuhan buat mujizat. Karena akhirnya yang berkhotbah orang dari Semarang, pendeta-pendeta dari Semarang, dan kita tidak bisa melakukan KKR, ibadah KKR. Dan akhirnya hari terakhir pendeta ini melihat ada seorang yang lumpuh dari Kampung Aman. Tiap hari datang duduk paling pertama. Ibadah KKR dilaksanakan jam 5, jam 3, jam 2 dia sudah ada. Duduk di depan pintu, di depan sekarang ini tiang bendera di depan situ. Tiang bendera, dia duduk dengan keadaan lumpuh. Orang-orang teman-temannya, saudara-saudaranya datang bawa untuk melakukan, supaya dia didoakan. Tapi hamba Tuhan ini sepanjang 2 hari tidak diizinkan untuk berdoa. Karena itu dia minta pimpinan yang datang mengawasi gereja Mawar Saron dalam ibadah KKR waktu itu. Dia minta kalau izin saya boleh berdoa. Setelah itu dapat izin dia pergi berdoa. Lalu ketika dia berdoa dan dia bilang, sekarang angkatlah tongkatmu dan berjalanlah. Lalu bayi ini angkat tongkat lalu jalan keliling gereja dalam ibadah, sama seperti yang terjadi yang kita baca dalam kitab-kitab tentang mujizat yang Tuhan buat. Orang ini membawa tongkat keliling. Seluruh tempat ini mulai berseru dan menyembah Allah. Roh Kudus turun dalam ibadah kita. Dan kemudian seorang yang pakai obat yang taruh di cincin. Karena cincinnya begitu, karena ada kuasa, karena Roh Kudus ada di dalam ibadah kita, maka cincinnya terlepas. Lalu kemudian dihancurkan oleh pendeta. Karena Tuhan ada, KKR terjadi besar-besaran pada waktu itu. Sekarang seluruh anak-anak yang ada di kota Soe ini, pada saat hamba Tuhan ini meminta untuk berdoa, dia menyampaikan anak-anak yang ada di sini angkat rokok dan serahkan kepada Tuhan. Didoakan semua pada waktu itu, kita semua bakar rokok-rokok yang dibawa oleh semua orang yang ada di sekitar kota ini. Tapi setelah itu besok saya ketemu dong isap rokok. Nah, saya ingin mau menyampaikan bagian ini, bagian tentang kegiatan KKR atau kebangunan rohani yang terjadi. Gereja kita memiliki sejarah kehadiran Allah di tengah kita. Gereja kita di mana kita berjemaat memiliki tempat di mana Allah bertakhta. Kalau kita lihat kejadian-kejadian, bahkan sampai ke tim Korea datang dan menyampaikan bahwa Allah ada, Roh Kudus ada di tempat ini. Dan kita semua harus bersyukur karena Tuhan ada bertakhta dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan ada dan bertakhta dalam pelayanan kita. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk memahami ini. Kenapa
apa yang saya sampaikan ini tidak terjadi di kehidupan kita, saya menyebutnya penghalang dari kebangunan rohani. Saya menyebutnya apa yang membuat kita tidak bisa sampai kepada kebangunan rohani pada tahapan-tahapan itu. Sejak tahun 2019 saya melayani karena Tuhan buat mujizat dan bawa pulang Opa kembali ke sorga. Bapak Ibu sekalian, saya mau melayani. Saya sementara menggali bagian-bagian penting dari kehidupan kita. Karena kebangunan rohani terjadi ketika tanah-tanah hati kita, tanah-tanah kehidupan kita itu sudah siap untuk digemburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sudah siap untuk ditabur oleh kuasa Roh Kudus. Saya sementara menggali bagian ini. Karena itu tahun ini saya menyebutnya The Great. Dan bagian yang berhubungan dengan kebangunan rohani ini berhubungan dengan The Great. Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang saya mau bagikan tentang kenapa kebangunan rohani tidak terjadi di setiap kita. Ya, yang pertama, tidak terbuka dan tidak menyadari dosa. Yang menjadi pemisah antara Allah yang hebat itu dengan umatnya adalah dosa. Yang menjadi pemisah antara Allah dengan kita adalah dosa. Kita tidak mau terbuka bahwa kita sementara ada dalam dosa. Kita juga tidak mau menyadari bahwa kita sementara terikat dengan dosa. Kalau kita baca kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Saya mengambil kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 untuk membawa kita menemukan diri kita. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dimulai dari pengakuan dosa. Dimulai dari kata pengakuan dosa. Kalau kita baca menemukan bahasa asli dari kata pengakuan dosa, mengaku dosa, dosa yang disebut dengan bagian ini adalah yang berhubungan dengan paraptoma. Paraptoma ini artinya tergelincir dengan hal-hal kecil. Jadi saya mau mendasari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 ini, saya mendasari bagian ini. Kesembuhan tidak terjadi. Kebangunan rohani tidak terjadi. Gairah-gairah menyembah Allah, gairah-gairah untuk ada dalam ibadah tidak terjadi. Karena kita tergelincir dengan dosa-dosa yang kita anggap kecil. Paraptoma berarti dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang sepele yang menurut pandangan kita. Dosa yang berhubungan dengan kekilafan, dosa yang berhubungan dengan kesalahan dan kekurangan, dosa yang berhubungan dengan ketidaksukaan, dosa yang berhubungan dengan kecemburuan, dosa yang berhubungan dengan kekurangan kasih dalam hidup pribadi masing-masing, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam hal-hal yang kecil. Dalam berhubungan dengan bagian ini, dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 menyampaikan paraptoma, yaitu berupa dosa yang tergelincir, dosa tergelincir hal-hal yang kecil. Dalam saya mengulangi Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosa. Menyampaikan bagian ini. Saya mau mengajak Bapak Mama sekalian saat kita berdoa sebentar. Mari kita mengubah diri kita untuk melakukan bagian ini. Kita mungkin melakukan hal-hal yang salah. Kalau kemarin kita sudah bahas sampai di bagian-bagian yang berhubungan dengan penundukan diri. Kita juga menyampaikan tentang tingkat dari orang-orang yang sementara tidak ada dalam penundukan diri. Ada egois, ada terluka, ada menghakimi. Mungkin kita ada dalam bagian-bagian yang hal-hal seperti itu. Saatnya kita mengambil bagian untuk membersihkan hati kita. Mengaku di hadapan Tuhan. Karena kesembuhan tidak bisa terjadi jika tidak ada pengakuan. Tidak ada saling mendoakan. Karena mujizat, kebangunan rohani tidak bisa terjadi jika tidak ada pengakuan-pengakuan akan kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu sekalian, kitab Wahyu, hal yang paling kecil yang berhubungan dengan dosa. Alkitab dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 berkata begini. Wahyu pasal 2 ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Saya ulang, Bapak Ibu sekalian.
Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Salah satu yang berhubungan dengan kesalahan kita, kenapa tidak terjadi kebangunan rohani di kehidupan kita, adalah kita meninggalkan gairah kita kepada Tuhan seperti pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan. Kita meninggalkan gairah kita menyembah. Kita meninggalkan gairah kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita meninggalkan gairah kita untuk bersekutu bersama dengan orang percaya dalam pertemuan besar seperti ini. Kita juga meninggalkan gairah kita untuk ada dalam ibadah rumah tangga. Kita meninggalkan gairah kita untuk sepakat berdoa untuk terjadi kebangunan di gereja kita. Kita melepaskan, kita keluar, kita meninggalkan. Dan Alkitab menyebutnya ini adalah waktu untuk bertobat. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 4, itu terlalu dalam untuk jatuh. Karena itu bertobatlah. Alkitab menyebut bagian ini dalam kitab Wahyu. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengingat waktu Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan. Pada saat Tuhan bicara dalam kehidupan pribadi masing-masing. Pada saat Tuhan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya menyiapkan khotbah ini. Saya mengingat bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah di kemah kesaksian. Saya mengingat bagaimana saya datang dan berdoa kepada Allah dan menyerahkan hidup saya. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengambil bagian untuk mengingat bagaimana Bapak Ibu berjumpa dengan Allah. Kalau Bapak Ibu belum mengalami perjumpaan dengan Allah, teriakan perjumpaan dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengutip Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ini bagian tentang pengakuan. Bapak Ibu sekalian, Matius pasal 5, Yesus berkata dalam ucapan bahagia, Yesus menyebutnya begini. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Apa yang Yesus maksudkan tentang duka cita? Selain karena duka cita yang kita alami dalam kehidupan kita, Yesus menyampaikan begini. Berbahagialah orang yang berduka karena dosanya. Orang yang berduka karena dosa yang dia sementara lakukan. Orang yang berduka karena mengetahui dia sementara ada dalam dosa. Dan datang berseru dan datang berdoa kepada Allah dengan pengakuan dosa di hadapan Allah. Berbahagialah. Kitab pertama Yohanes pasal 1 berkata bahwa Allah dengan setia mengampuni kita kalau kita datang kepada Allah. Kebangunan rohani tidak terjadi dalam kehidupan kita jika kita simpan, jika kita sembunyi, jika kita tetap melakukan dosa di kehidupan kita, jika kita tetap tergelincir dengan hal-hal kecil, jika kita sengaja masuk dengan hal-hal yang menurut pandangan kita itu terlalu besar. Tidak bisa akan terjadi dalam kehidupan pribadi kita, tidak bisa juga terjadi akan dalam kehidupan gereja kita, tidak bisa. Kalau kita tetap tidak terbuka dan tidak menyadari akan dosa. Kalau kita baca sejarah kebangunan rohani yang ada di Azusa Street. Ketika semua orang berdoa berkumpul bersama dan menaikkan doa. Dan Allah datang pada tahun 1900-an. Roh Kudus turun pada waktu itu. Karena semua orang berkumpul mengaku kesalahan atas apa yang mereka lakukan. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka melayani Tuhan tapi tidak melakukannya sesuai kebenaran firman Tuhan. Allah datang karena setiap orang mengaku kesalahan mereka di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, saya mengulang kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Kebangunan rohani tidak terjadi di kehidupan kita jika kita tidak mengaku dan saling mendoakan. Mengaku dosa, saling mendoakan dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, kesombongan. Yang berhubungan dengan tidak terjadi kebangunan rohani. Yang pertama, tidak sadar ada dalam dosa. Yang kedua, kesombongan. Amsal pasal 16 ayat yang ke-5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Yang membuat kita tidak mengalami kebangunan rohani, penghalang kebangunan rohani di kehidupan kita karena kesombongan. Contoh kesombongan yang bisa saya bagikan bagi kita adalah kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi berdoa, saya tidak sama seperti dia.
Yang pemungut cukai memungut lebih, berdoa meninggikan dirinya di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, kesombongan terjadi ke beberapa hal yang perlu perhatikan supaya tentang kesombongan. Kalau orang sombong, dia tidak menyadari bahwa kehidupannya karena anugerah Tuhan. Kalau orang sombong, dia akan menghapuskan kebaikan-kebaikan dia lakukan. Kalau orang sombong, dia membuat orang lain tidak bisa menghargai dia. Kalau orang sombong, dia membuat orang lain tidak tulus. Kalau orang sombong. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca tentang bagian perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang pemungut cukai dan ini. Sampai pemungut cukai begini, aku tidak sama seperti dia. Aku bayar perpuluhan. Aku tidak sama seperti dia. Karena Bapak Ibu sekalian, dasar dari kehidupannya adalah kesombongan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang sering kita sombongkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita sombong karena prestasi. Kita sombong karena kerohanian dan pengalaman kita dalam Tuhan, maka kita sombong. Kita sombong karena kita punya kemampuan masa lalu yang hebat. Kita sombong karena pengetahuan kita. Kita sombong karena kita kelihatan rendah hati di hadapan orang. Kadang-kadang kesombongan ini akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Saya menyebut bagian ini yang berhubungan dengan kesombongan. Bapak Ibu sekalian, kenapa tidak terjadi kebangunan rohani di kehidupan kita? Karena kita memelihara kesombongan di kehidupan kita. Contoh dalam berhubungan dengan memelihara kesombongan. Saya minta maaf, tapi ini bagian untuk saya bagikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Saya mau dalam perayaan ulang tahun kita di tahun ini, kita akan berupaya untuk menggali kebangunan rohani di kehidupan jemaat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf, contoh kesombongan rohani kita adalah tidak penting saya datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah, karena itu ini orang perumah. Tidak penting. Saya akan memilih kesibukan lain. Kalau waktu kita berjumpa dengan Tuhan dengan semangat, dengan kasih mula-mula, tidak perlu. Orang belum datang, saya sudah datang duluan. Saya sudah datang menyembah duluan. Saya sudah datang beribadah pada Tuhan duluan. Tidak perlu. Tapi saat kita sudah mulai lama dalam Tuhan, timbul kesombongan rohani dalam kehidupan kita, maka kita lalu beribadah pilih-pilih. Tempat ibadah dalam ibadah rayon. Kita pilih-pilih waktu siapa yang melayani dan tidak melayani. Kita pilih untuk tidak datang dalam ibadah. Karena kita terjebak dalam kesombongan. Bapak Ibu sekalian, bagian ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian. Saya mau menyampaikan bahwa seperti apa yang diajarkan oleh Gereja Mawar Saron dalam nilai Gereja Mawar Saron. Kita harus punya kerendahan hati. Tidak ada satu orang dalam jemaat Tuhan yang kapasitas rohani melebihi orang lain. Kita semua sementara berupaya untuk datang kepada Tuhan. Saya menyampaikan bagian tentang apa yang disampaikan tentang raksasa rohani. Kadang-kadang kita merasa kita terlalu rohani dibanding orang lain. Kita sampai bagian terluka, lalu kita sampai bagian menghakimi orang-orang di sekitar kita karena saya terlalu benar, orang lain tidak benar, saya paling benar. Itu Yesus menyampaikan bahwa kita lihat ini selumbar di orang yang jauh, pemata kita dapat lihat. Di kita pemata sendiri kita tidak lihat. Karena ini bagian. Tapi Ibu sekalian, saya mau menyampaikan kepada kita. Mungkin tidak. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin tidak. Tapi saya mau menyampaikan kebangunan rohani, kegairahan rohani dalam kehidupan kita tidak bisa ada kalau kita tetap memelihara bagian ini. Tidak bisa ada kalau kita tidak terbuka dan kita tidak menyadari kita sementara ada dalam dosa. Tidak bisa ada kalau kita sombong. Bagian yang ketiga yang saya mau bagikan. Terjebak dalam rutinitas belaka dan tidak memiliki gairah dalam Tuhan. Yesaya pasal yang ke-29 ayat 13 berkata begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa itu datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang berhikmat akan hilang dan keharifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Bapak Ibu sekalian, salah satu penghambat kebangunan rohani di kehidupan kita. Kita menyembah Tuhan, tapi kita menyembahnya rutin. Kita tidak bergairah lagi kepada Tuhan. Passion kepada Tuhan telah hilang. Kita memang beribadah. Kita memang menyembah Tuhan. Kita memang mendengarkan pujian kepada Allah. Tapi kita hanya melakukan ibadah rutinitas. Yesus mengutip bagian ini dalam kitab Matius pasal 18 dan dia mengulangi bagian ini.
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini berhubungan dengan ibadah. Bapak Ibu sekalian, kita karena terjebak dalam rutinitas ibadah, kita tidak bisa mau untuk masuk tentang tujuan ibadah. Kalau kita ketemu dalam gereja Mawar Saron, selalu pemimpin jemaat, pemimpin pujian menyampaikan selamat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini tujuan utama dari ibadah kita. Tujuan utama kita dalam aktivitas ibadah penyembahan kita, dalam aktivitas tarian puji-pujian kita kepada Allah, dalam penyanyian aktivitas musik-musik yang kita persembahkan dalam ibadah kita kepada Allah. Intinya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tahun lalu ketika kita masuk dalam bulan-bulan ini, saya minta untuk kita berbagi tentang pujian dan penyembahan. Karena saya mau mengajak kita semua untuk beribadah kepada Allah itu bukan ibadah karena rutinitas kita. Karena hal-hal lama-lama kita akan menjadi orang agamawi karismatik. Orang agamawi dari Gereja Betel Indonesia. Orang agamawi yang tidak mengalami perjumpaan dalam ibadah. Karena ketika kita datang beribadah, kita tidak ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita hanya ingin menyaksikan pujian. Kita hanya ingin menyaksikan orang memuji. Kita tidak mau memuji Allah. Bagian ini Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, karena saat kita menyembah, pada saat kita meninggikan Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat kita menaikkan doa kita, pada saat kita melanggar, mari bergairah, karena ini waktu saya berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah saya. Saya telah menyediakan waktu untuk saya datang kepada Allah. Saya telah menyediakan waktu dari seluruh aktivitas saya sepanjang seminggu untuk datang beribadah, bersekutu bersama dengan orang percaya. Bersekutu dengan orang percaya, baru saya mau menyembah Tuhan. Saya mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jika bagian ini tidak menjadi bagian kita dalam penyembahan, maka kita hanya ingin menyanyi untuk menyanyi karena mengikuti ibadah. Tapi kita menyanyi kepada Allah, kita menyembah kepada Yesus. Kita seperti kata firman Tuhan, Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada. Maka ketika dalam ibadah kita menyembah kepada Allah, maka Yesus ada. Kita sementara menyembah, kita sementara memuji, kita sementara menyembah Yesus yang hadir dalam ibadah kita. Saatnya kita sungguh-sungguh, saatnya kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kepada Tuhan yang berhubungan dengan ibadah. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan begini. Karena ibadah yang dilakukan tidak segenap hati. 1 Samuel pasal 12 ayat 20 berkata begini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan beribadah segenap hati, malah beribadah pada saat beribadah, bahwa ini untuk Tuhan. Saya datang dalam persekutuan orang percaya dalam ibadah, ini untuk Tuhan. Tidak perlu di tempat yang ada musik lengkap seperti hari Minggu. Tidak perlu di tempat yang hanya ada gitar atau bahkan tidak ada gitar. Tidak perlu. Pada saat saya datang, itulah saat saya berjumpa dengan Tuhan. Saya mau bersekutu dengan orang percaya. Saya mau supaya orang percaya yang ada dalam rayon saya ini, dalam tempat di mana saya terikat dalam rayon ini, membantu saya untuk mengalami kebangunan rohani, membantu saya untuk mengalami pertumbuhan rohani. Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang mau saya bagikan yang berhubungan dengan terjebak dalam rutinitas, terjebak dan tidak memiliki gairah kepada Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita membawa kehidupan kita untuk mencari keuntungan dari ibadah. Sehingga kita datang ke ibadah itu untuk keuntungan kita, bukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat yang kelima, beberapa bagian saya sampaikan. Percocokan antara orang-orang yang tidak berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sebuah sumber keuntungan. Betul, ibadah adalah sumber keuntungan, Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang-kadang kita menggunakan itu. Kita datang untuk cari Tuhan karena ingin cari jodoh. Kita datang dalam ibadah karena kita ingin supaya keuangan kita baik. Kita datang dalam ibadah karena kita ingin supaya sakit penyakit kita disembuhkan. Kita datang dalam ibadah karena supaya keluarga kita dipulihkan. Ini benar. Ini adalah pengikutan perjumpaan dengan Tuhan.
Karena tujuan ibadah sebenarnya alami perjumpaan dengan Tuhan. Setelah itu, ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Seperti kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada Tuhan. Ini bagian yang berhubungan dengan ibadah. Bapak Ibu sekalian, saya mengutip kitab Roma pasal 12 yang berhubungan dengan ibadah sejati. Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini berkata bahwa persembahkan hidupmu yang kudus di hadapan Allah. Persembahkan hidupmu yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, di gereja kita kenapa kita menaruh nilai utama pertama adalah kekudusan, supaya kita menjaga kehidupan kita dalam pimpinan kuasa Roh Kudus supaya hidup benar di hadapan Allah. Ketika kita menemukan kesalahan pada saat kita bersaat teduh, pada saat kita berdoa bersama dalam kelompok-kelompok di rayon, dalam kelompok-kelompok dalam gereja seperti ini, saatnya untuk kita berupaya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, persembahkan sebagai hidup kudus di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, lalu setelah ibadah ini, maka dalam ayat yang kedua dia berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah mempersembahkan hidup kudus, maka kita harus mengubah pola pikir kita di hadapan Allah. Pola pikir kita menentukan perubahan-perubahan kehidupan kita tahap demi tahap. Kalau kita tidak mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, kita mempertahankan bagian-bagian, saya serahkan Tuhan hidup saya, tapi saya tidak serahkan bagian ini, karena bagian ini menyenangkan saya. Saya serahkan hidup saya untuk Tuhan, tapi saya tidak serahkan prestasi saya tidak serahkan bagian-bagian lain yang saya sementara saya serahkan Tuhan, tapi tidak saya serahkan semua. Alkitab menyebut dalam kitab Roma, harus dengan segenap hati. Dan Bapak Ibu sekalian, yang kedua, berubah dalam pola pikir. Dan yang ketiga, berubah dalam tindakan. Ibu sekalian, saya masuk ke bagian yang ketiga. Bagian yang terakhir, tidak percaya kuasa Roh Kudus. Tidak terbuka, tidak menyadari dosa, memelihara kesombongan di hidup, terjebak dalam rutinitas biasa, sampai akhirnya kita menjadi orang agamawi karismatik. Dan yang terakhir, tidak percaya karya Roh Kudus. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana media sosial menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan Roh Kudus di gereja. Dan kita sementara terbangun dalam pemahaman bahwa Roh Kudus tidak bekerja dalam gereja. Karena itu kita akhirnya tidak berantusias ketika bicara tentang Roh Kudus. Kita tidak berantusias ketika bicara tentang salah satu pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berhubungan dengan peran Roh Kudus di kehidupan kita. Kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 berkata, dan kalau Ia datang, kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini peran Roh Kudus di kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, bagian yang berikut, Roh Kudus dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, peran Roh Kudus yang lain menjadi penghibur bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kepada Bapa kalau kita tidak melalui aku. Yesus menyampaikan bahwa untuk berjumpa dengan Bapa melalui Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17, Roh Kudus adalah roh orang percaya, roh kebenaran yang menyertai orang percaya. Yohanes 14:17 berkata, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Peran Roh Kudus bagian yang kelima yang saya bisa bagikan, memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya.
Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu sekalian, saat saya tidak bergairah kepada Tuhan, pasti ada masalah di hidup saya. Saat saya tidak bersemangat beribadah kepada Tuhan, dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang diselenggarakan oleh gereja, pasti ada masalah. Karena saya rasa saya terlalu berdosa sehingga saya tidak bisa ikut terlibat dalam ibadah. Saya terasa saya terlalu punya kesalahan-kesalahan sehingga saya tidak mau datang terlibat dalam ibadah. Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang berhubungan dengan Roh Kudus, saya menyampaikan bahwa Roh Kudus tetap melakukan karyanya di tengah kita. Roh Kudus tetap melakukannya bagi setiap kita satu persatu. Tetap menyampaikan pada bagian kita satu persatu. Tapi apa kita percaya Roh Kudus masih bersama dengan kita? Apa kita percaya bahwa Roh Kudus masih bicara dengan kita? Apakah kita percaya bahwa Roh Kudus bicara kepada Bapak Gembala? Apa kita percaya bahwa Roh Kudus bicara kepada ketua-ketua rayon? Apakah kita percaya bahwa Roh Kudus bicara kepada pengkhotbah yang sementara berkhotbah di ibadah rayon, ataupun pengkhotbah yang sementara beribadah dalam berkhotbah di ibadah minggu? Apakah kita percaya bahwa Roh Kudus sementara bicara? Kalau kita terlalu mengkritisi sebuah ibadah dan menghakimi sebuah ibadah karena dilayani oleh orang-orang yang pasal seperti ini, maka Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan bahwa kita sementara bahwa tidak percaya bahwa kuasa Tuhan telah ada. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat dalam tulisan-tulisannya di bawah di dalam perjanjian baru, dia berkata begini, sebab ibadah itu mengandung kuasa. Kemudian Rasul Paulus berkata bagian berikut lagi bahwa Kristus telah ada di tengah-tengah kamu. Rasul Paulus tidak menyampaikan hanya Yesus Kristus, tapi Rasul Paulus berhubungan dengan Kristus. Rasul Paulus menyampaikan bahwa sebab Kristus ada di tengah-tengah kamu, pengurapannya, kuasanya, kebesarannya ada di tengah-tengah kamu. Kalau kita datang dalam beribadah hanya sekedar untuk beribadah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak mengalami perjumpaan. Tanda pertama setelah kita pulang ibadah, marah terlalu banyak di rumah. Marah terlalu banyak di dalam perjalanan kita. Marah terlalu banyak di dalam kehidupan. Hati tidak tenang dalam ibadah setelah keluar. Karena apa? Karena kita tidak mengalami perjumpaan dalam ibadah. Kita tidak fokus menyembah Tuhan. Kita tidak mau supaya terlibat dalam penyembahan. Tanda kita ketika kita keluar dari gereja kita dan setelah ibadah, kita mulai melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu tanda kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang saya mau bagikan, yang berhubungan dengan hambatan tidak mengalami kebangunan rohani. Karena kita akan membuka jalan dengan ibadah KKR di Bena. Kita akan membuka jalan dengan pertemuan seluruh jemaat Tuhan dengan seorang pembicara yang saya minta satu hari kita akan berjumpa bersama. Kita akan mengorbankan satu hari ibadah sebelum perayaan ulang tahun Gereja Mawar Saron itu, khusus dengan hamba Tuhan ini. Kita akan ada dalam ibadah, dan saya mohon Ketua Rayon menyampaikan bagian ini. Kita akan menyediakan hari khusus yang kita lakukan. Hari di mana kita tidak izin, kita sepakat bersama, kita mau terjadi kebangunan rohani di gereja kita. Kita mau terjadi hal yang besar di gereja kita. Kita mulai dari menggali-gali tanah-tanah kita sepanjang beberapa tahun ini. Kita mulai menggali semangat-semangat kita, gairah-gairah sepanjang beberapa tahun ini. Saatnya kita melakukannya. Masuk dalam semester berikut, semester ini di tahun 2023, kita mulai mengambil bagian. Karena itu saya hanya minta satu hari, Bapak Mama sekalian, untuk kita kumpul bersama. Satu hari di mana kita minta izin kepada pimpinan kita. Satu hari di mana kita minta izin kepada orang-orang yang sementara bekerja dengan kita. Kita minta izin, kita kumpul bersama. Berkumpul bersama, berdoa bersama. Itu satu hari khusus bagi jemaat Mawar Saron. Sudah pasti seluruh pelayan yang terlibat dari pelayanan, maupun yang ada dalam gereja, yang ada di PPA, yang ada di sekolah minggu, yang ada di mana-mana, semuanya kita wajib hadir. Karena itu saya minta satu hari Bapak Ibu sekalian. Satu hari di bulan September. Satu hari di bulan September kita akan ada kegiatan, kita akan ada perjumpaan, kita akan ada ibadah yang saya mau Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin Bapak Ibu yang kawan-kawan yang sekolah, saya mohon izin kawan-kawan yang sekolah juga, kita minta izin hari itu.
Selama kita bersama-sama tahun 2019, saya belum pernah minta satu hari untuk Bapak Ibu mengkorbankan sepanjang kita beribadah di Gereja Mawar Saron. Hari ini saya dalam kesempatan masuk dalam ulang tahun Gereja Mawar Saron bulan Oktober, saya mau mengajak Bapak Mama sekalian. Saya minta izin Bapak Mama untuk ada dalam satu hari bersama-sama. Hari kuliah, hari sekolah, hari kerja, semuanya kita kumpulkan satu hari dengan pembicara dari hamba Tuhan yang akan saya minta untuk melayani kita. Tapi saya mau Bapak Mama untuk mengambil keputusan untuk bersama-sama dengan saya. Kesatuan yang ada dalam nilai kita, kebersamaan yang ada dalam nilai Gereja Mawar Saron. Mari kita tunjukkan bahwa kita menghidupi nilai kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita bersama-sama bergerak untuk menuju terjadi kebangunan rohani bagi Gereja Mawar Saron. Dimulai dari penggalian-penggalian dalam kehidupan kita. Tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita kebangunan rohani jika kita tidak terbuka dan tidak menyadari kita sementara ada berdosa. Tidak bisa terjadi kebangunan rohani jika kita sombong, bahkan kita sampai sombong secara rohani. Tidak bisa terjadi kalau kita dalam kebangunan rohani dalam kehidupan kita, kalau kita terjebak dalam rutinitas kita dan tidak memiliki gairah untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak bisa terjadi kebangunan rohani dalam hidup kita kalau kita tidak percaya Roh Kudus masih ada bersama dengan kita. Kalau kita tidak percaya Roh Kudus tidak melakukan baptisan kepada kita. Kalau kita percaya bahwa gereja Tuhan, para pelayan di Mawar Saron tidak bisa mendoakan saya berjumpa dengan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang saya mau bagikan Bapak Ibu sekalian. Biarlah terjadi kebangunan rohani dengan kita mulai dari saat ini. Seperti apa yang saya sampaikan dalam doa sepakat kita, bahwa 10 orang kusta yang sembuh ini, mereka menjadi sembuh ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus karena mereka mengambil tindakan iman. Sehingga tindakan iman itu dalam perjalanannya mereka menjadi sembuh. Pada saat Yesus memerintah mereka untuk berjumpa, untuk pergi melapor diri kepada imam-imam untuk menyampaikan bahwa mereka sudah sembuh. Sebenarnya mereka berpikir untuk tidak maju, tapi karena tindakan iman itu dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Sama dengan terjadi kebangunan rohani di kehidupan kita. Kalau kita mengambil tindakan iman kita, maka dalam perjalanannya Allah akan membuat mujizat. Allah akan membuat kebangunan rohani secara pribadi. Allah akan membuat kebangunan rohani secara kelompok kita dalam Gereja Mawar Saron Soe. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita sekalian. Biarlah terjadi kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk bergairah kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.